Saudara-saudara, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Saudara-saudaraku, ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat, gereja, atau bahkan anggota keluarga, kita seringkali menemukan kelakuan yang merugikan dan membahayakan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Bagaimanakah sikap kita terhadap keadaan tersebut? Apakah kita bersikap apatis? Atau apakah kita telah menegur dengan didasari kasih persaudaraan? Apa yang kita lakukan seharusnya dapat menyatukan kita dan sesama sebagai sebuah keluarga Tuhan yang penuh dengan kasih. Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami tertunduk dalam dosa dan sesal. Seringkali kami sebagai sebuah gereja kurang untuk memperdulikan lingkungan kami. Seringkali kami sebagai sebuah kelompok, bagian dari masyarakat, bersikap menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kami. Tidak jarang pula, kami sebagai sebuah gereja bersifat apatis. Kami menganggap apa yang kami lakukan adalah benar. Maka dari itu Tuhan, tolonglah kami agar kami sebagai gereja berlaku mengasihi dan memperhatikan dalam persekutuan umat-Mu ini. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ini yang sungguh-sungguh kami sesali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan KJ 352, Hai, Jangan Sendirian. Saudara-saudaraku, Matius 18 ayat 18 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Lirik kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhan
Sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab, kita berdoa. Kami percaya bahwa Bapa bersama dengan kami di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, meskipun kami berkumpul dalam rangka virtual ini. Engkau tetap berada dengan kami. Dan maka dari itu kami undang Engkau sendiri ya Kristus, Sang Firman dan tuntunan dari hikmat Sang Roh Kudus untuk menolong kami saat kami membaca dan merenungkan sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku dan menyatakan diri di masa pandemi ini sebagai anak-anak Allah. Tetap menyuarakan suara kenabian kami, tetap menjaga komunitas dunia ini. Kami percaya karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka kami pun diminta untuk menjawab panggilan kasih itu pada dunia bersama dengan Sang Kristus yang dihadirkan oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruhnya dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Masih di era pandemi dan masih dalam suasana ibadah daring, ibadah online. Kita masuk dalam sebuah bacaan yang mengisahkan tentang bagaimana Yesus menghendaki kelompok murid-muridnya, menghendaki setiap orang memberi ruang dan menjadi sahabat bagi orang lain. Tema yang diambil adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Kata menjaga ini menjadi begitu penting. Mengapa? Dalam perikop-perikop sebelumnya Matius telah menuliskan pengajaran Yesus tentang sikap yang harus ditunjukkan oleh para murid dalam komunitas mereka. Yaitu bagaimana mereka untuk menjaga dan bersikap terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang baik secara fisik mengalami kelemahan, sakit lah, tapi juga secara rohani, orang-orang yang lemah karena mereka jatuh di dalam dosa. Dalam komunitas biasanya sikap baik itu nampak ditujukan untuk orang-orang yang terlihat kuat, yang terlihat hebat, maka akan ada sikap-sikap baik. Tetapi dalam komunitas kebanyakan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sakit, yang berdosa, acap kali orang-orang tersebut malah disingkirkan dan dijauhi, mendapatkan penghukuman bukan mendapatkan ruang pertobatan.
Seperti contoh ada seorang di sebuah negara di Asia, India katakanlah begitu, yang diundang datang ke sebuah pesta. Orang ini datang menggunakan kain biasa, kain sari, lalu tanpa alas kaki. Di depan penjaga sudah menyambutnya dan mengatakan, "Bapak, maaf, pesta ini hanya untuk orang-orang yang terpandang. Maaf, untuk orang-orang yang hebat, Bapak tidak layak masuk ke tempat ini." Kenapa? Karena Bapak menggunakan kain sari. Yang boleh masuk di sini adalah orang-orang yang terpandang dan yang menggunakan jas dan dasi. Maka segera Bapak ini pulang, berganti baju, mengenakan sepatu dan mengenakan jas. Lalu ia datang lagi dan betul dia disambut dengan luar biasa. Yang disambut orang itu menurut Bapak ini bukan dirinya, tapi jasnya. Mengapa? Atribut itu begitu berharga, dan ketika penjaga tadi mengantar masuk, ada makanan yang dihidangkan di sana, lalu kemudian Bapak ini mengambil dan segera menjejalkan makanan itu ke kantong-kantong jasnya. "Hai jas," sambil berkata ia mengatakan itu, "Hai jas, ini adalah makananmu. Kamu yang dihargai, bukan aku sebagai manusia. Tapi karena aku menggunakan jas, maka aku dipandang. Oleh karenanya sebenarnya yang terpandang adalah kamu, jasku. Kamulah yang dihargai di peta ini. Maka makanlah sampai kenyang jasku, dan engkau harus mendapatkan penghormatan. Aku tidak perlu mendapatkan penghormatan." Hal ini menunjukkan bahwa di dunia ini seringkali yang mendapatkan penghormatan dan kesempatan lebih justru adalah orang-orang yang sudah kuat, bukan yang lemah. Tapi Yesus di dalam Matius 18 mengatakan bahwa mulai dari ayat yang pertama sampai dengan bacaan kita dijumpakan oleh kehendak Yesus untuk menjaga komunitas, khususnya mereka yang lemah. Menjaga mereka yang lemah agar tidak tersesat, itu di ayat yang ke-6 sampai 11. Apabila ada yang tersesat, mereka harus mencarinya kembali hingga mendapatkannya, bukan mengusirnya. Ketika ada yang tersesat, harus dipelihara kembali, ditemukan kembali. Ayat 12 sampai 14. Baru kemudian di ayat yang ke-15 sampai 20 yang kita baca tadi, Yesus menjelaskan bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menegur. Menegur. 4 mata. Menegur yang digunakan di ayat ini berarti memberitahu seseorang bahwa ia telah berbuat salah atau keliru. Ya. Berbuat salah atau keliru. Tapi sayangnya hal ini sulit sekali dilakukan oleh banyak orang di zaman teknologi canggih sekarang. Kenapa? Orang menghindari ngomong secara langsung tapi ngobrolin di belakang melalui media sosial. Kadang-kadang diupload, disampaikan, dilukiskan dengan tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang ada. Sehingga berita itu menjadi menarik. Bahkan ada mungkin yang membuat videonya, menguploadnya supaya bisa mendapatkan banyak follower dan subscriber yang lalu kemudian mendapatkan keuntungan pribadi. Awas, awas. Di ayat 15, ketika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, seseorang harus berani di dalam Kristus untuk menegurnya 4 mata, menyampaikan bahwa dia salah, bukan memarahinya, tapi mengingatkan jalanmu salah. Ayo berubah, ajaklah berubah. Dan Yesus mengatakan ketika sudah mau untuk berubah, ayat 16, jika teguran itu berhasil, mereka berubah, maka itu engkau sudah mampu untuk mendapatkannya kembali. Artinya apa? Untuk menjaga orang ini masuk ke dalam komunitas kembali, masuk ke dalam kebenaran kembali, menjauhkan dan bertobat dari segala pelanggaran-pelanggaran. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Acap kali kehidupan di keluarga, di masyarakat tempat kerja ataupun di gereja, ketika ada orang salah didiemin. Bukan ditegur, bukan diingatkan,
Tidak berani ngomong di depan, tapi ngomong di belakang. Ketika ada orang yang salah, bukan kemudian mendapatkan peringatan, tetapi malah dipergunjingkan. Mempergunjingkannya boleh enggak? Boleh. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, kita bisa menjumpai bahwa ketika ia tidak mau bertobat, maka kita harus membawa saksi. Artinya kita boleh membicarakan kesalahannya ketika ia tidak mau bertobat dengan membawa saksi dulu. Kalau dibawakan saksi nggak mau, kita harus membicarakannya di dalam jemaat. Tujuannya apa? Step-step ini tujuannya adalah pertobatan. Bukan untuk mencari sensasi. Bukan untuk membuat spekulasi-spekulasi di dalam masyarakat. Bukan untuk membuat segala macam itu menjadi wah luar biasa dan tersebar dan menjelekkan serta mengagungkan diri kita. Bukan. Untuk mengajak ia kembali ke dalam kawanan domba Allah yang bersih, yang kudus, yang sehat, dan merawat komunitas ini. Jadi mempergunjingkannya hanya boleh bila orang ini tidak mau ditegur secara pribadi. Ya, kalau buat saya, teguran pribadi ini bukan sekali. Bisa dilakukan berkali-kali. Bahkan dalam semangat pengampunan, teguran pribadi dan memberikan semangat untuk berubah, menyatakan kesalahan, lalu mengajak dan mendampingi berubah secara personal pribadi sebagai sahabat. Itu bisa melakukannya 70 kali 7 kali. Bisa dilakukan. Baru kemudian bisa mengajak saksi berikutnya ketika mungkin kita sudah tidak ada tenaga lagi. Kita mungkin sudah sulit untuk melakukannya dan kita sudah tidak punya jalan keluar lagi untuk mengajaknya di dalam pertobatan. Kadang-kadang orang meremehkan. Aku udah negur sekali. Negurnya kayak apa, bagaimana caranya, lalu teknik dan taktiknya untuk merawat dia dan mengajaknya kembali bagaimana. Bisa saja itu hanya sekedar teguran. Lalu kemudian mudah menyerah, lalu membawanya ke jemaat, lalu menjadi meledak masalahnya begitu rupa, menjadi isu yang liar, menjadikan perpecahan di mana-mana. Wah. Tunggu dulu. Semangatnya dulu yang harus diambil, yaitu bahwa Yesus menghendaki kita menegur dalam kasih dan menjaganya, mengupayakannya dalam pertobatan. Pertobatan yang butuh waktu, ya mari kita berikan waktu serta berikan diri kita untuk merawat dia dalam persahabatan. Kecuali memang di titik darah penghabisan, di titik energi kita, keringat terakhir kita terakhir, orang itu tidak lagi bisa berubah, panggil saksi dan minta bantuan. Artinya memberitahukan kepada jemaat, mengajak saksi itu meminta bantuan untuk mengajak orang tadi pulih, bukan untuk menghukum. Kalau zaman dulu ada istilah siasat gerejawi, ada istilah ekskomunikasi, mengeluarkan dari komunitas, itu keliru, bukan itu. Bahkan Yesus sendiri di ayat 18 dikatakan bahwa setiap pengambil keputusan harus ingat kalimat dalam ayat ini. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya ketika seseorang mengambil keputusan untuk menghukum orang dan tidak membawa dalam pertobatan, atau hukuman itu tidak efektif untuk menobatkan, lalu orang ini semakin terperosok, maka itu menjadi tanggung jawab spiritual kita juga. Tidak mudah. Karena apa? Karena kadang-kadang hukuman itu menjauhkan seseorang dari Tuhan malah. Pertanyaan sederhana. Ketika seseorang mudah menghukum di dalam gereja, melarang baptisan, melarang ikut perjamuan, apakah hukuman itu efektif? Bukankah mereka semakin dijauhkan? Bukankah orang-orang yang tidak mau bertobat yang boleh mendapatkan penggembalaan khusus? Pertobatan itu kan bukan membalikkan telapak tangan, tetapi proses pertobatan itu pun perlu dihargai. Dan kadang-kadang dalam proses itu mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Dalam proses itu mereka perlu waktu yang lama. Dan mereka juga perlu dihargai proses step by step pertobatannya itu. Bukan kemudian diklaim, oh dia belum bertobat, tidak layak, lalu dijauhkan. Lama-lama dia akan betul-betul jauh dari Tuhan.
Dan hati-hati, orang yang mengambil keputusan itu pun memiliki tanggung jawab. Ayat yang ke-18 jelas, apa yang kamu ikat di sorga, apa yang kamu ikat di dunia itu juga akan terikat di sorga. Artinya apa? Pengambil keputusan yang memberi hukuman atau memberikan ruang pertobatan dan kesempatan, itu akan memikul juga tanggung jawab terhadap keputusan. Yesus saya kira tidak mudah untuk menghukum. Ia selalu memberi ruang untuk segala perubahan dan pertobatan. Saya pribadi agak berat sebagai anggota majelis jemaat ketika harus menyatakan hukuman bagi orang lain, menyatakan sanksi bagi orang lain. Karena apa? Karena kita memang harusnya memberikan ruang dulu, sekuat kita, semampu kita. Energi kita harus dikeluarkan untuk memberi ruang bagi mereka yang berdosa, bersalah untuk berubah. Kalau kita mudah untuk menghukum, saya rasa Allah juga akan mengatakan hal yang sama. Batu kilangan itu, batu ukur itu akan menjadi alat juga untuk mengukur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19 sampai 20 menjelaskan juga bahwa kadangkala orang tidak mau berdoa bagi mereka yang bersalah. Percuma, nggak mau berubah, udah biarin, nggak usah didoakan. Tetapi ayat 19 sampai 20 justru menunjukkan bahwa ketika engkau berdoa, berada dalam persekutuan, menyatakan kasihmu dan menyatakan kehendak untuk memberikan kesempatan dengan sungguh-sungguh, engkau mendoakan mereka yang bersalah. Justru di situ Allah hadir. Doa itu bukan hanya untuk meminta kuasa Allah dinyatakan pada orang-orang yang berdosa ini untuk segera melakukan perubahan, bukan. Tetapi juga untuk memotivasi kita untuk terus memberikan kesempatan. Untuk terus memberikan harapan. Tidak pernah putus asa bagi mereka yang salah. Yesus, Allah sendiri dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa melihat kelakuan manusia itu kayak apa. Dari zaman Adam sampai Maleakhi, nabi-nabi dikasih tobat hanya pada saat nabinya ngomong. Tapi nabinya pergi, ada nabi-nabi juga yang ditolak. Lalu kemudian mereka berdosa lagi. Tapi Tuhan terus mencobanya sampai akhirnya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itu adalah upaya yang terus-menerus karena Allah begitu mengasihi kita. Kalau kita punya kasih terhadap sesama, kita juga akan mengupayakan terus-menerus upaya-upaya perubahan bagi orang-orang yang bersalah di sekitar kita. Mereka yang lemah, memberikan ruang dan kesempatan. Bukan malah mengucilkan dan mengekskomunikasikan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tantangan kehidupan kita. Di tengah pandemi mungkin banyak orang yang mengambil jalan pintas. Di tengah pandemi ini gereja-gereja bukan hanya dituntut untuk memberikan bantuan secara fisik bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk menolong mereka yang berada dalam kegelapan. Ketiadaan harapan yang bisa membuat mereka terjerembab dalam dosa-dosa dan perbuatan jahat. Banyak keluarga-keluarga yang mungkin juga terancam perpecahan karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Disinilah letak bagaimana gereja menjadi sahabat yang menjaga komunitas kehidupan manusia dengan penuh kasih, agama apapun. Kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Menyatakan kasih itu bagi semua orang. Memberikan ruang bagi semua orang. Di gereja pun demikian. Komunitas gereja harus menjadi komunitas yang saling memberi kesempatan. Karena komunitas gereja bukan komunitas orang suci. Bukan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara semua adalah orang-orang berdosa yang diberi kesempatan oleh Yesus. Maka dari itu kita sebagai komunitas gereja juga komunitas yang harus menjaga pertobatan, merawatnya, mengupayakannya, dan terus menjaganya dalam kesempatan-kesempatan yang kita berikan. Saudara-saudara, ini butuh kelegowoan hati yang besar. Ini butuh pengendalian amarah. Ini butuh waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Maka ketika Anda tidak mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk orang lain, saya percaya ini akan sulit sekali untuk dilakukan.
Kalau Anda tidak mau memberikan itu semua, maka kesempatan itu tidak akan muncul. Harapan itu tidak akan pernah hidup, dan memberi ruang itu tidak akan pernah terjadi. Orang sekarang banyak menggunakan shortcut, menggunakan jalan pintas. Sudahlah, gak usah mikir panjang. Hukum aja daripada kita repot. Melawat, mengunjungi, mengajak ngobrol, itu repot. Dah mendingan gak usah dilayani, cukup. Dah dimarahin aja, dia takut malah enak. Bertobat apa nggak bertobat, biarlah dia takut dulu. Nah ini bahaya juga. Bahaya ketika kita punya semangat yang begitu, kita akan jauh dari Kristus. Kalau Yesus pemarah dan nggak mau memberi kesempatan, begitu dia mau ditangkap ya dia ngelawan aja. Dan nggak ada proses penyalipan, nggak ada proses penyelamatan bagi kita. Kalau Yesus dan Allah itu marah kepada kita yang terus-menerus berbuat dosa, dipites saja kita mati, ditiup aja kita mati. Allah itu sangat baik bagi kita. Maka dari itu hidupilah kebaikan Allah. Kita butuh itu di masa pandemi ini, di mana orang-orang banyak mengalami tekanan-tekanan. Saudara-saudara, selamat menjadi saudara yang menjaga dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya yaitu mengusahakan damai sejahtera yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pemeriksa harta milik jemaat masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di Badan Pemeriksa Harta milik jemaat di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama perkenankanlah saya untuk membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Bapak Doli Saud Maruli Tua Lubis, Bapak Ronald Panggabean, Saudari Agneta Fiona Febriani. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Badan Pemeriksa Harta milik jemaat. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaat-Nya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku Badan Pemeriksa Harta milik jemaat masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2021? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Rekan-rekan yang dilantik diminta untuk maju ke depan. Untuk Bapak Doli, Bapak Ronald, dan juga Saudari Feby. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku Badan Pemeriksa Harta milik jemaat, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara-saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dengan saling membantu. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat.
Ya Tuhan, menjaga komunitas adalah tugas kami. Menjaga dunia ini dan ciptaan Tuhan yang lain juga adalah tugas kami. Panggilan itu nyata dalam kisah penciptaan di mana kami diminta untuk memelihara seluruh ciptaan dan dunia ini. Panggilan itu juga nyata ketika Tuhan Yesus datang, karena begitu besar cinta Allah pada dunia ini. Sehingga kami harus tahu bahwa kami diminta untuk merawat semua ciptaan Allah bersama dengan Allah. Tolonglah kami dalam masa pandemi ini, kami mampu merawat satu dengan yang lain. Di mana ada yang kesusahan, biarlah kami datang sebagai teman untuk merawat dan menolong ia. Di mana ada yang sakit, biarlah kami datang sebagai orang-orang yang menghibur dan mendukung pemulihannya. Di mana ada orang-orang yang terjatuh dalam dosa karena tekanan-tekanan yang ada di masa pandemi ini, biarlah kami datang sebagai kawan untuk mengembalikan ia ke jalan yang benar, untuk mendukungnya, untuk menolongnya, dan untuk memberikan kesempatan perubahan dan pertobatan. Di mana ada orang-orang yang bersedih, biarlah kami datang untuk membangun kembali semangat di dalam hatinya. Di mana ada dunia ini yang sedang berduka karena begitu banyak krisis yang terjadi, bukan hanya ekonomi, tetapi krisis politik pun terjadi di masa pandemi ini. Krisis keamanan, krisis dan perang di mana-mana mulai terdengar kembali, saling benci. Kami datang sebagai penghibur-penghibur. Kami percaya, kami dituntun oleh Allah untuk menjadi sahabat, merawat dan menjaga komunitas. Kami percaya kami akan ditolong oleh Allah untuk membangun kehidupan. Maka dari itu kami hanya ingin berdoa saat ini, Tuhan, beri kami kuasa-Mu, beri kami kekuatan-Mu untuk membangun kehidupan dan merawat komunitas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke rekening GKI Jatiasih seperti yang tertera pada layar. Marilah kita menyanyikan lagu PKJ 271. Marilah kita haturkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang boleh kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini ya Tuhan, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih mencintai kami. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu ini ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami persembahkan persembahan kami ke tangan kuasa-Mu.
Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan berkati, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, sehingga dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, penuhilah hatimu dengan belas kasihan Allah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara, dan Tuhan akan senantiasa memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.